Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman pejuang garis 2, gimana kabarnya? Masih semangat? Atau sudah mendapatkan kesempatan melihat garis 2? Aku doakan yang lagi berjuang sama seperti aku, tahun 2021 nanti kita semua yang lagi berjuang, lagi menantikan kehadiran keturunan, semoga mendapatkan kesempatan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan, aku ucapkan selamat dan aku doain semoga sehat ibu dan bayinya sampai lahiran nanti. Baik teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas masih seputar program hamil gitu. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita gitu. Buat yang belum tahu nih, buat yang udah tahu mungkin uh, nggak perlu nonton yang ini, jadi bisa di skip ke nanti menit yang berikutnya. Jadi teman-teman, aku di sini sharing tentang pengalaman aku promil ataupun pengalaman aku uh, mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang tujuannya untuk menunjang promil gitu, seperti laparoskopi, HSG, misal USG, yang lain-lain gitu yang berkaitan dengan program hamil ataupun yang kaitannya dengan kesehatan organ reproduksi wanita, tentunya yang sesuai pengalamanku. Mungkin buat yang baru nonton, jadi di sini aku mau tegesin ke teman-teman bahwasannya aku sharing apa yang aku alamin. Jadi aku bukan dokter ataupun tenaga medis, itu aku murni sharing tentang pengalamanku sendiri. Tujuannya untuk berbagi aja, karena ketika aku berbagi itu menurutku berarti aku juga peduli dengan sesama gitu, yang senasib dengan aku, dan juga kita bisa saling menyemangati, saling mensupport satu sama lain tentunya yang sama-sama senasib gitu. Atau bahkan di komen-komen itu banyak banget yang peduli sama aku ataupun teman-teman yang senasib sama aku, yang mereka dulunya juga seperti aku, yang dulunya lama menanti keturunan atau dulunya pernah mengalami seperti itu gitu, dan sekarang dia udah melewati itu. Dia ngasih support dan juga berbagi pengalamannya supaya jadi motivasi untuk kita tetap semangat. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman, jangan pernah berpikiran negatif dari apa yang aku share gitu. Toh intinya aku nggak pernah ngeracunin atau kayak mendoktrin teman-teman untuk ini loh kamu percaya sama apa yang aku omong. Aku cuma sekedar berbagi. Nah teman-teman, jadi ngomong-ngomong tentang promil, yang namanya promil itu kan kita macam-macam ya, dari yang alami kayak pergi ke dokter, kemudian dikasih asam folat, vitamin E, terus suami nggak perlu konsumsi apa-apa, alhamdulillah bisa hamil. Kemudian ada lagi yang promil dengan melakukan inseminasi atau bayi tabung, dan ada juga yang promil dengan konsumsi herbal, ada dengan madu, ada dengan kurma, ada dengan buah zuriat, ada dengan ramuan-ramuan rimpang. Ini banyak banget ikhtiar yang bisa dilakukan ketika kita promil, dari medis, non medis, dan tentunya dengan berdoa juga, dengan kita mendekatkan diri, merayu Allah. Pokoknya yang namanya promil itu banyak banget yang bisa kita lakuin ya teman-teman. Dan salah satunya adalah dengan mengusahakan melakukan posisi senggama. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai posisi senggama yang berpeluang besar untuk hamil. Jadi kemarin aku sempat bikin IG story dan ngasih pertanyaan ke teman-teman posisi senggama yang banyak direkomendasiin oleh dokter atau orang-orang gitu ya, dan dari pertanyaan itu banyak banget jawaban yang masuk. Tapi aku di sini mungkin akan tampilin beberapa aja. Jadi posisi yang paling disarankan itu adalah posisi standar atau misionaris, iya kalau nggak salah. Jadi posisi itu adalah posisinya si istri di bawah dengan panggul yang diganjal bantal, kemudian si suami di atas. Kenapa itu yang paling banget direkomendasiin? Jadi selain aku dapat jawaban dari pertanyaan yang di IG story, aku dulu waktu promil yang pertama, sebelum aku melakukan laparoskopi, dokterku juga pernah nyaranin ke aku untuk mencoba melakukan posisi ini. Dan ketika suami sudah melakukan penetrasi,
si istri itu nggak usah beranjak dulu. Jadi si istri tetap stay di situ kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit dengan posisi awal gitu saat penetrasi. Kenapa itu paling disaranin? Jadi jawabannya adalah jadi dengan menempatkan bantal di bawah panggul dengan posisi terlentang gitu saat bersenggama bisa meningkatkan kemiringan vagina dan berpotensi memperbaiki penetrasi. Nah, hal ini mempermudah sperma masuk melalui serviks ke dalam rahim. Jadi, kalau menurut dokter seperti itu alasannya. Selain dari dokter, dulu banget waktu aku baru-baru kayak beberapa bulan nikah itu banyak banget juga kayak tetanggaku, orang-orang tua itu mereka ngasih tahu kalau misal coba posisinya itu kamu diganjel bantal panggulnya gitu, bokongnya diganjel bantal supaya apa namanya, kalau ngomongnya sih nggak ngejelasin secara medis ya. Kemudian yang kedua adalah posisi doggy style. Jadi posisinya si perempuan itu kayak bungkuk badannya, kemudian penetrasinya itu kayak dari belakang. Bukan dimasukin dari belakang gitu loh teman-teman. Maksudnya bukan dimasukin lewat belakang ya, tetap dimasukin ke vagina gitu, tapi posisinya itu masukinnya dari belakang, jadi nungging gitu. Nah, kenapa posisi doggy style atau posisi yang nungging itu banyak direkomendasiin gitu, karena dengan posisi ini tuh memungkinkan untuk penetrasi yang lebih dalam dan membantu sperma semakin mendekati sel telur. Jadi kayak gimana ya? Mungkin bagi sebagian pasangan itu kayak mencoba posisi ini tuh kayak agak gimana gitu ya, karena posisinya nggak seperti biasa, nggak standar gitu. Mungkin nggak ada salahnya kalau dicoba ya teman-teman, namanya juga kan ikhtiar gitu. Nah, yang ketiga ini adalah posisi senggama untuk istri yang memiliki rahim retofleksi atau retrovert, atau istilah yang biasa kita dengar adalah rahim terbalik. Nah, untuk yang belum tahu rahim terbalik itu apa, jadi rahim yang mayoritas perempuan miliki itu biasanya rahim yang menghadap ke depan. Nah, tapi ada sebagian perempuan juga yang memiliki rahim yang menghadap ke belakang gitu. Nah, jadi untuk yang memiliki rahim retrovert ini bisa mencoba posisi senggama dengan cara membelakangi si suami. Jadi istilahnya itu apa ya? Aku lupa. Jadi nanti aku tulis aja di sini. Sekalian aku nanti tampilin posisinya karena ini agak susah juga aku jelasinnya kayak gimana. Jadi posisinya itu si suami terlentang, lawannya yang misionaris tadi, kalau si misionaris itu kan si istri yang terlentang di bawah. Nah, kalau yang ini tuh suaminya terlentang, kemudian istrinya berlutut. Jadi kayak gini, misal ini kepala ya, ini kepala. Ini suaminya terlentang dan ini si istrinya berlutut mengangkangi area kelamin suami. Belakangnya kan ini wajahnya suami dan si istrinya kayak gini. Jadi posisi ini tuh kayak ya posisinya unik gitu. Dan posisi ini tuh memberikan sudut penetrasi yang unik juga. Jadi ini bisa dicoba posisi yang kayak gini untuk perempuan yang memiliki rahim retrovert atau rahim terbalik. Nah, untuk tahu teman-teman memiliki rahim yang seperti apa, teman-teman bisa datang langsung ke dokter untuk periksa. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kita mencoba posisi yang standar, posisi doggy style, posisi yang untuk rahim retrovert ini. Intinya kita ikhtiar itu nggak dengan kayak satu jalan aja, dengan berbagai jalan kita tempuh untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Selain dengan medis, dengan herbal, dengan akupuntur atau apapun itu, dengan kita berdoa tentunya, dengan kita merayu Tuhan tentunya, salah satunya dengan melakukan senggama yang dengan posisi yang berbeda gitu, nggak seperti biasanya.
sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah support aku, dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku yang tentang kupas tuntas kista endometriosis. Alhamdulillah banget responnya bagus, yang nonton udah banyak banget, dan yang komen, yang lanjut ke DM, yang lanjut berbagi pengalamannya juga. Dengan aku bikin konten berbagi pengalamanku promil ini, alhamdulillah banget bikin aku semakin semangat gitu kalau ternyata aku nggak sendiri, masih banyak teman-teman yang senasib dengan aku, dan aku nggak berjuang sendiri, banyak orang yang lagi berjuang gitu, dan mungkin aku belum apa-apa dibandingin dengan teman-teman yang perjuangannya udah luar biasa gitu. Banyak banget yang punya pengalaman yang sama gitu, dan banyak banget juga mereka yang sudah bisa melewati itu semua. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah support aku sampai dengan detik ini. Aku nggak bisa bales satu-satu. Pokoknya aku cuma bisa mendoakan aja semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Apapun yang kalian munajatkan, kalian harapkan, semoga Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Terima kasih udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.